puji-pujian, hormat, dan kemuliaan terus kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menolong kita, menjaga, memberkati, membela, dan bahkan ada di sepanjang hidup kita. Kita semua merindukan supaya hari-hari kita menjadi hari-hari yang terus mempermuliakan nama Tuhan. Kita sungguh percaya kita ada hari ini semuanya karena berkat pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita hari ini adalah kelanjutan dari pembacaan kita dari kitab Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Kita mengucap syukur untuk waktu kita bersekutu di pagi ini. Secara khusus kita diberi kesempatan untuk membacakan firman Tuhan, dan kita percaya di dalamnya kita mendapatkan kekuatan dan melihat hari-hari kita seluruhnya ada di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Para penafsir mengatakan bahwa Mazmur 3 ini bukan hanya mazmur keluhan atau ratapan saja, melainkan mazmur keyakinan. Kita melihat bahwa keadaan rasa takut digambarkan pada awalnya, dan kemudian keyakinan kepada Tuhan yang akan menolong. Mengalami kudeta tentu merupakan hal yang menyakitkan bagi seorang raja, apalagi dikudeta oleh anaknya sendiri, seperti yang dialami oleh Raja Daud. Digambarkan dengan jelas peristiwa ini pada kitab 2 Samuel pasal 14 sampai dengan pasal yang ke-19. Situasi sulit seperti itu mungkin tidak asing bagi kita. Kita harus menghadapi orang-orang yang memusuhi kita dan yang menyerang iman kita. Kita harus tetap menyandarkan iman kita kepada Allah, bergantung pada Dia saja, dan meminta tangannya yang berkuasa menolong kita pada saat-saat sulit dan kritis.
Pertanyaannya adalah bagaimana caranya menyandarkan iman kita kepada Allah. Bagaimana caranya bergantung pada Dia saja, dan bagaimana caranya terus meminta tangannya yang berkuasa menolong kita pada saat-saat sulit dan atau saat-saat yang kritis. Cara yang pertama terdapat dalam Mazmur pasal 3 ayat 2 sampai dengan 3. Bagaimana kita menyandarkan iman kita kepada Allah pada saat-saat yang sulit dan kritis, dengan cara terus menggunakan seluruh kekuatan kita untuk terbuka kepada Allah. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ini suatu keadaan yang digambarkan terhadap seorang Raja Daud yang terbuka kepada Allah. Walaupun dia sedang berhadapan situasi yang sulit dan kritis, dia tidak mengandalkan kekuatannya yang hebat, tetapi dia melihat Tuhan yang adalah Allah yang telah memanggil dan menetapkan dia sebagai seorang hambanya. Kita pun dalam keadaan-keadaan yang sulit dan kritis harus menggunakan seluruh kekuatan kita untuk terbuka kepada Allah, bukan kembali mengandalkan kekuatan kita dan menutupi kemampuan Allah yang sanggup untuk menolong kita. Cara yang kedua dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5, bagaimana menyandarkan iman kita kepada Allah pada saat-saat yang sulit dan kritis. Bukan hanya kita terbuka kepada Allah tentang apa yang sedang kita alami dan apa yang sedang dikatakan orang, tetapi kita juga harus menggunakan seluruh kekuatan kita untuk berseru kepada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Terbuka kepada Allah. Berseru kepada Allah itu adalah cara menyandarkan iman kita kepada Allah pada saat-saat yang sulit dan kritis. Dan yang ketiga, pada ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, kita harus menggunakan seluruh kekuatan kita untuk berserah kepada Allah. Bukan hanya kita terbuka kepada Allah, bukan hanya kita berseru kepada Allah, tetapi kita juga harus menggunakan seluruh kekuatan kita untuk berserah kepada Allah. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Berserulah kepada Tuhan dan berserahlah kepadanya, karena Dialah Allah yang akan menopang kita. Dialah Allah yang akan menolong kita dari segala kesesakan, dari segala krisis, kesulitan yang sedang menghimpit kita. Yang keempat, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, kita harus menggunakan seluruh kekuatan kita untuk berpengalaman dengan Allah. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Berpengalaman dengan Allah. Terus menerus menyandarkan iman kita kepada Allah pada saat-saat yang sulit dan kritis dengan berpengalaman dengan Allah. Hanya mereka
yang berbicara berdasarkan pengalaman saja, yang benar-benar bisa berbicara tentang kebenaran Allah. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berpengalaman dengan Allah, dengan kuasa Allah, dengan kasih Allah, dengan kemurahan Allah, dengan kebaikan Allah, dengan pertolongan Allah, dan segala sesuatu yang datangnya dari Allah. Berpengalaman dengan kuasa dan kebaikan Allah menjadikan hidup kita semakin efektif menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Adalah kebahagiaan kita terus memuliakan Tuhan, terus menjadi saksi Kristus yang setiawan, terus tekun dalam masa-masa yang sulit, dan nama Kristus ditinggi agungkan, dimuliakan, bukan keadaan sebaliknya. Tetapi kita tekun dalam keadaan-keadaan yang sulit, dan nama Kristus yang dimuliakan, nama Kristus yang diagungkan, Allah kita yang dibesarkan. Dan yakinlah, Dia akan terus menyatakan kebaikan kemurahannya dalam hidup kita, dan bahkan seperti pengalaman Raja Daud, tidak akan dibiarkan di dalam kesesakan, kesulitan. Dirinya akan ditolong oleh Tuhan, dan segala sesuatu yang sulit di dalam tangan Tuhan menjadi puji-pujian ketika kita keluar dari kesulitan-kesulitan itu, dan Allah memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup setiap kita, anak-anak Tuhan. Terpujilah namanya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Here's my heart.